Ya, hari ini kita benar-benar kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai trader anti baper bersama Linda Lee. Ya, Linda, apa kabar? Kabar baik, Suheng. Ya, ini gimana nih berapa 2 hari terakhir ini ya, kemarin. Benar-benar roller coaster ini, benar-benar ada ceritanya tuh kayak ini semua pada ketakutan semua. Jasa Marga kemarin minus, kemudian BCA bisa malah bisa minus, kemudian hari ini plus, tadi pagi sempat minus. Luar biasa. Nah ini banyak pertanyaan ini. Ya, apa maksudnya sih trader anti baper? Wah, ini judulnya luar biasa ini. Ya, ini maksudnya apa? Kira-kira trader anti baper nih gimana? Apakah perlu sampai ngancurin laptop kayak begitu? Mungkin ya ada yang kesel laptopnya di kemarin pas IHSG-nya merah. Kalau dijual untung mungkin masih oke ya. Kalau yang kesel mungkin kemarin dia cut loss, hari ini naik. Itu kan emosi jiwa kan. Bikin emosi jiwa kan. Kesel ditanjok laptopnya. Oh iya, teman-teman, by the way kita harus beritahu. Ini saya kepingin tanya ini, Linda Lee CFTE. Itu apa kepanjangannya CFTE itu? CFTE itu kepanjangannya Certified Financial Technician. Jadi sertifikasi di bidang analisa teknikal nasional, kira-kira begitu sih. Itu ada ujiannya tuh nggak? Ada ujiannya 2 level. Kalau baru lulus 1 level, nggak boleh pakai gelar CFTE di belakang nama. Jadi harus lulus 2 level, baru boleh pakai gelarnya. Ya. Ini sebentar nih, saya sapa teman-teman dulu nih. Ya. Jane, wah kenal sama Juliana enggak nih? Halo, Miss Linda. Halo, saya ngeliat ya dari chatnya nih. Ya, oke. Anggun, ini nggak tahu ini Anggun yang teman saya dari atau Anggun trader atau ini. Ada Immanuel. Kemudian Hartati Nenggolan, Bagia, Anugrah. Ya, Alex Sukandar, wah nih teman Ati nih ya. Ya, Alex. Benar-benar luar biasa nih. Dia ini kan sebenarnya kan belakangnya kan istilahnya kan penjual kosmetik itu kalau nggak salah itu. Ya, penjual kosmetik itu, tapi luar biasa. Dia digital marketing yang sangat internasional, tingkat internasional kalau si Alex ini. Wah. Baru tahu saya. Ya, oke. April, hai Celinda. Oke. Halo. Tadi ada 2 tingkat ya, CFT itu ada 2 tingkat. Nah, kalau itu mulai dapat CFT-nya kapan itu? Saya setelah 2015 saya launching 4 buku. Setelah itu langsung hibernasi. Belajar 1 tahun untuk CFTE level 1, terus langsung lewat level 1. Tapi 2 bulan kemudian, itu berarti tahun 2016 saya ujian level 1, 2017 baru ujian level 2 yang kedua kali. Karena level 2-nya saya nggak lulus. Belajarnya terlalu sebentar, waktunya cuma 2 bulan, materinya lebih banyak, terus nggak lulus, belajar lagi, tambah waktu lagi, baru ujian pertengahan 2017, baru dapat gelarnya CFTE. Ya, gitu. Teman-teman semua, mungkin saya mau beritahu ya, Bu Linda Lee ini adalah untuk sementara ini adalah first woman ya di Indonesia yang mendapatkan gelar CFTE. Ya, kalau yang
yang pria banyak ya, Al-Fatih, kemudian Arya Santoso. Saya belum. Saya mau langsung masternya aja nanti. Oke. Boleh. Iya. Kemudian, nah ini bener kan si Alex Sukandar. Wah, Suheng masih ingat, terharu. Luar biasa banget itu, beliau tuh salah satu digital marketer internasional, bukan nasional, internasional. Gitu. Ya, oke. Kemudian ini pertanyaannya yang paling sering ditanyakan ya. Kita dari beberapa teman, mereka tuh banyak yang ngomong itu. Wah, itu kalau trading itu banyak yang, kalau trading itu apakah kalau sebagai ibu rumah tangga, ini ibu rumah tangga ya berarti ya? Iya, ibu rumah tangga. Anak berapa orang? 2. Laki perempuan? Laki-laki dua-duanya. Oh, paling tercantik di rumah berarti ya. Oke. Nah ini bagaimana? Ini kan ya kita masih tahu ya namanya wanita itu ternyata kan pekerjaannya, ada juga sebagai rumah tangga, pekerjaannya itu banyak banget. Nah salah satu bukunya itu yang saya ingat banget itu adalah Mak apa? Catatan harian Mama Trader. Iya itu. Mana tuh buku? Ada di situ. Ya itu oke. Berarti ada 4 buku ya. Ini 4 buku atau 5 buku sekarang? Sekarang ada 6. 6? Wah mantap. Iya. Ya buat teman-teman, ya hari ini ada giveaway, Linda buat kasih buku. Boleh. Ben, tolong ambilin buku Mama dong. 6. Ya berapa orang ininya? 2 ya. 2 boleh. Ya 2, 3 lagi dari saya. Ya jadi Siap. Jadi 5 nanti ya. Jadi 3-nya dari arah Hunter ya 5. Nanti kita kasih pertanyaannya ya. Oke. Siap. Oke, semua teman-teman, jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada ya belum tadi sebagai ibu rumah tangga ngurus anak, kemudian ngurus suami, terus kemudian juga jadi istilahnya kan trading juga. Ya tradingnya sekarang ini trading market Indonesia aja atau Indonesia aja, Suheng? Spesialis Indonesia aja ya? Ya, Indonesia aja. Ya, nah ini kalau misalnya Anda kan CFDI, ini ya kalau CFDI ini apakah juga belajar fundamental juga selain kalau CFDI khusus teknikal aja. Itu khusus teknikal ya? Yang merah iya, khusus teknikal aja. Jadi all about teknikal semuanya gitu. Ini Anis mau ya, Immanuel mau. Ini yang buat giveaway ya. Trader sama yang ini deh buat nanti belajar teknikal. Jadi oke. Kalau itu bukan, kalau yang itu boleh deh, itu misalnya sampai 5 pun nanti arah Hunter yang membelikan buat ini. Siap. Ya kita kan yang ini nggak boleh loh ya, kan misalnya ini kan karena teman, harga teman, nggak boleh. Ini teman malah harus bayar. Dukung ini nggak boleh namanya ini, apalagi nanti tolong dibeliin, tolong nanti saya fotokopi, kurang ajar. Wah ampun. Pantes gak untung-untung itu. Betul. Ya, itu saya belajar kayak gituan tuh, saya belajar waktu pertama kali belajar analisa teknikal ya. Waktu itu kan belajar kemana-mana tuh. Saya sempat ikut sekolahnya Billy Budiman dan di situ saya ketemu pertama kali sama Pak Dendo Ami Broker. Ya, Ami Broker zaman itu harganya yang asli itu 2,5 juta. Ya, waktu itu masih rupiah ya, sekarang 339. Ya, terus saya ingat banget waktu itu kan kita trader baru mau beli Ami Broker 2,5 juta. Zaman itu 2,5 juta buat ibu-ibu rumah tangga. 2,5 juta sih ini lumayan loh kalau buat tahun berapa itu, Linda? Tahun 2010-an, 2010 atau 2011. 2011 itu. Nah, saya ingat bilangnya gini, kan kamu trading ini mau dagang, ya, mau dagang harus mulainya benar. Kalau misalnya mulainya itu pakai yang bajakan, ya. Bagaimana kalau mau trading mulainya aja udah gitu. Jadi saya sejak itu belinya yang asli aja, apa-apa. Karena saya setuju. Mulainya yang benar aja deh, kita jangan mulai yang. Ya. Oke.
Ya, jadi yang mana yang dibuat giveaway yang dari itu yang giveaway yang merah itu buat ini dari Linda ya? Iya. Yang merah 2 buat Linda, yang cara baca grafik itu 5 dari arah Hunter ya. Siap. Ya. Oke, ini luar biasa banget. Oke, kita sudah excited banget itu. Nah, oke, sekarang Linda. Jadi teman-teman silakan simak, ini adalah cara kiat luar biasa dari trader anti baper by Linda CFD. Dan jangan lupa kami berdua adalah termasuk adalah AATI. Apa itu AATI? Adalah Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Ya, jadi acara ini juga bekerjasama dengan AATI. Jadi kita mau memberitahu bahwa dengan analisa teknikal ini sebenarnya kita itu bisa benar-benar bisa mendapatkan ya istilahnya bukan cuma sekedar uang jajan, itu malah beberapa teman saya bisa beli ruko, dan ya terus terang ya saya masih bisa bertahan juga karena adalah memakai technical analysis. Oke. Jadi teman-teman tanpa panjang lebar, silakan please welcome Miss Linda Lee CFD. Halo teman-teman, senang sekali malam ini saya bisa ketemu secara online sama teman-teman dari Arah Hunter, juga teman-teman dari Vibo Princess. Nah, tema yang akan saya bawakan malam ini, trader anti baper. Baper tuh apaan sih? Gitu ya. Bentar nih, ini saya harus. Nah, ini sekilas perkenalan siapa saya. Saya penulis buku wanita Indonesia pertama dan masih satu-satunya yang memegang gelar CFTI dan lulusan Atmajaya, lulus WPWE, member AATI dan member IFTA. Oke, baper itu apa sih? Baper itu singkatan dari bawa perasaan. Ya, jadi bawa perasaan dikit-dikit. Bawa perasaan. Perasaan itu sebenarnya apa sih? Perasaan itu adalah respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu. Nah, kalau trader, jadi orang yang melakukan kegiatan trading, itu disebut trader. Nah, trader itu gampang sekali baper. Coba deh, ya. Yang kemarin, nih gampangnya yang kemarin cut loss, hari ini sahamnya naik. Apa nggak kesel? Apa nggak kepengen kayak gambar yang tadi tuh laptopnya pengen ditonjok, terus kayaknya kesel banget. Kemarin udah, kalau jualnya untung masih lebih baik. Tapi kalau misalnya yang kemarin cut loss, hari ini sahamnya naik, itu kan nyebelin. Gitu. Ya, nah baper itu bawa perasaan. Jadi sedikit-sedikit kesel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit aduh panik gimana nih ya, aduh besok sahamnya naik apa turun. Nah, di sini ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Kalau teman-teman nggak jawab, saya duluan yang jawab. Di buku ini, saya tuh cerita gimana bapernya saya dulu. Saking bapernya, makan badan sampai masuk UGD. Itu benar. Jadi sebenarnya trading itu untuk apa sih? Ya kan? Trading itu kalau kita udah baper sampai akhirnya bapernya dibawa-bawa ke rumah gitu ya. Jadi sensitif, jadi gampang marah gitu ya sama orang-orang rumah ya. Ini kalau saya bicara saya sebagai perempuan gitu ya. Itu perempuan gampang banget yang namanya baper gitu. Jadi gimana sih, masa kita mau trading kayak gitu terus? Ya nggak? Mau trading, dikasih cuan kurang banyak. Beli, nunggu, nggak dapat barang, baper, galau. Udah punya barang, bingung. Aduh, dijual nggak ya? Dijual nggak ya? Besok naik atau turun ya? Aduh, besok kalau turun gimana? Besok kayak gimana? Jadi bingung. Nah, gimana sih caranya jadi trader yang nggak baperan? Tuh, ini adalah obat anti baper. Obat anti bapernya itu adalah kita harus punya rencana. Kita harus punya planning. Kayak gini aja. Misalnya, di sini ada yang masih single. Ini, kalau ada yang masih single, ada. Ini Sita.
Ada yang masih single, Sita nih single bukan nih, saya baca di chatnya aja nih ya. Kalau misalnya kita lagi pacaran sama orang, ya kan, mau pacaran ini mau dibawa kemana hubungan ini, kayak Marcel, mau dibawa kemana hubungan kita, nggak jelas kan, mau kawin apa mau putus. Nah, untuk supaya nggak baper, itu kan perlu planning, kita mau ngapain abis ini, ya, atau ngumpulin duit dulu, trading dulu, ngumpulin duit dulu buat modal merit, baru merit. Tuh Immanuel, itu Immanuel tuh single nih, tuh single hadir Immanuel, si Anda ya, ini hadir nih, single. Coba deh, kalau misal kita lagi jangan-jangan nanti bentar lagi Arah Hunter bisa jadi biro jodoh nih, biro Arah Hunter sama Vivo Princess. Kenalan itu buat Arah Hunter, yang buat teman-teman Arah Hunter yang masih single itu, kebetulan dari Vivo Princess pada keluar semua itu. Jadi boleh saling kenalan. Ya kan, tahu ya Suheng. Ya jadi kalau misal kita lagi pacaran, ya, kita kan apalagi cewek, lu mau gantungin gue sampai kapan? Oke, pacaran perkenalan, oke setahun. Ya habis perkenalan kan mau ngapain lagi? Emangnya kita layangan cuma digantung-gantung. Nah itu kan bikin galau. Nah supaya nggak galau, itu kan perlu rencana, perlu planning. Planningnya gimana ya? Dibikin bersama. Ya dong. Gimana nih kita yang cowok dong biasanya, biar kata udah zaman tahun 2020, tetaplah inisiatif harus dari cowok lah ya. Ingat ya cowok-cowok, tadi siapa cowok? Immanuel. Inisiatifnya harus datang dari kamu nanti kalau mau kawinin anak orang. Ya walaupun uangnya masih belum cukup, misalnya masih mau kumpulin modal, at least ada planning kita 2 tahun lagi atau gini. Jadi nggak galau, nggak baper gitu, nggak dianggurin kayak begini. Sama juga sih kayak trading. Kita kan suka bingung, ini mau beli atau mau jual atau gimana sih? Ini gimana sih sebenarnya sebelum beli, ini belinya di mana, sebelum jual itu gimana sih? Nah, supaya kita jadi trader yang gak baper, penangkalnya itu cuman kita bikin rencana. Yang bikin rencana ya kita sendiri, kan duit-duit kita yang ngatur. Itu sih saya. Jadi dulu saya trading tuh ya udah lihat bagaimana nanti, pas buka laptop, lihat bagaimana nanti. Ya kalau dulu ngeliatin running trade tuh, ya ngeliatin terus ya udah lagi rame diikutin kayak gitu. Nah itu berhasil sekali, berhasil 2 kali. Tapi ya ada satu saat kepatil juga, galau juga. Di sini ceritanya banyak yang galau, beneran. Galau IHSG turun, terus udah nggak punya duit lagi, buka laptop merah semua, apa yang mau dibeli, orang nggak punya duit, ya kan duitnya udah masuk ke saham. Untungnya pada saat itu beli sahamnya saham blue chip. Jadi walaupun masih bodoh, masih nggak ngerti, karena beli sahamnya blue chip, akhirnya keluarnya selamat. Ya, bukan berarti saya nggak pernah kepatil saham gorengan loh, pernah. Nggak mungkin nggak pernah, nggak tergoda, pernah. Makanya ngerti galaunya tuh kayak apa, ngerti keselnya kayak apa. Nah dari pengalaman yang saya tahu, supaya kita nggak galau, kita harus punya rencana. Rencana itu yang bisa ngatur cuman kita sendiri, karena duit kita. Rencana hatinya beda, hati saya sama hati Suheng beda. Kekuatan saya di ayun-ayun sama harga, sama kekuatan Suheng di ayun harga, modalnya itu pasti beda. Jadi trader satu dengan trader yang lain beda. Itu hanya perlu perencanaan itu. Nah, planning itu apa ya? Trading plan. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang trading plan, itu tuh teman-teman bisa lihat di YouTube. Di YouTube saya cari aja tentang trading plan. Nah, terus bikin trading plan-nya kayak apa dong? Nah, ini dia. Tadi kan Suheng udah ngejelasin kalau kita berdua itu adalah anggota dari AATI, Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Jadi, kita tuh pakai
analisis teknikal untuk membantu kita di dalam trading. Bukan berarti yang lain nggak bisa. Yang lain sih bisa, ada analis fundamental, ada analis teknikal yang lain lah ya. Tapi buat saya, dan buat Suheng pastinya, Suheng dengan Tiaranya itu menggunakan analisis teknikal. Dan itu sudah membantu saya dari yang trader super galau, diombang-ambing dengan, nih kursor saya kelihatan nggak nih? Ini ibarat naik perahu nih, ya. Ibarat naik perahu, itu perasaan saya ngikutin ini. Perasaan saya ngikutin gerakan harga. Capek loh, teman-teman. Di sini ada yang capek nggak sih? Coba deh. Saya pengen tanya dulu nih teman-teman yang di chatting. Coba ada nggak sih yang capek dari 2 hari belakangan ini, kemarin sama hari ini? Ada yang kesel, ada yang baper, atau ada yang happy nih? Nah, coba-coba, saya mau nunggu nih. Suhaing sendiri gimana dari komunitas Arah Hunter? Ya, kalau kemarin kemarin kan saya ada live trading kebetulan. Nah, kebetulan live trading masih bagus-bagus, ininya 1:30, kemudian ada yang nyoba. Itu ada yang nyoba tuh. Oke, kita nyoba ya. Jadi kita nyiapin trading plan. Kalau di Arah Hunter itu kan trading plan-nya itu kan sederhana ya, tinggal klik kalkulator, tinggal belinya berapa, di harga berapa, dan itu sudah ada semua. Oke, sudah siap tuh 1:30. Oke, ini coba ya. Nah, namanya kita benar-benar trading, kita ngomong nyoba beneran itu. Oke. Ya. Nyoba kita masuknya Ali waktu itu ya. Alinya waktu itu kan Ali sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Terus kemudian kita ngomong, kalau misalnya posisinya itu kalau Ali sudah cukup tinggi, kita jangan masuk, misalnya rencananya kita alokasinya 10%, kita masuk cuma ya paling-paling cuma 5% dari alokasi dana deh. Iya. Kalau saya sih nggak masalah karena saya alinya punya di harga yang bawah banget gitu, jadi kita nggak terlalu takut gitu, jadi kita masuk. Begitu masuk jepret, tiba-tiba kebetulan kan Pak Gunawan, kuku saya itu kan waktu kan bantuin saya ininya. Iya. Bilang gini, Hok, nama hokian saya kan Hokwan. Hok, ini tiba-tiba market jatuh loh, saya lihat kan. Tiba-tiba itu tanpa apa, tiba-tiba gitu. Langsung saya live juga itu saya langsung analisa ininya, kemudian saya ngomong, ya buat teman-teman ini IHSG memotong di harga, sudah memotong sama batas support kita, coba lihat sama Anda. Kalau memang kena stop loss Anda, saya tanya dulu. Langsung nggak usah tanya ini ada apa, tapi keluar dulu. Ini. Betul. Nah, kita langsung ini. Tapi beberapa orang yang kemarin itu pagi-paginya, ya itu kan beberapa orang itu pagi-pagi itu hanya itu ada bermasalah. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 sekuritas itu pagi-pagi itu ada bermasalah. Ya, salah satunya adalah Universal Broker, kemudian kalau nggak salah IPOT itu juga itu nggak bisa jual malahan. Lah pada saat itu ketika lagi turun tersebut itu nggak bisa jual itu. Stres loh itu. Itu tambah stres ini. Waduh, bisa marah-marah tuh. Angkat tangan yang kemarin marah-marah, nggak bisa jual. Sudah melambaikan ke kamera, sudah tetap aja nggak bisa jual. Nah, tapi akhirnya ya waktu kan akhirnya juga saya sudah keluar juga. Jadi keuntungan saya pada saat itu ya berkurang hampir, tapi sudah untung ya, tapi untungnya sudah untung. Berkurang dari sekitar 27%-an. Ya, berkurangnya, jadi untungnya ya berkurang 20 gara-gara seret gitu. Iya. Gara-gara seret dari sekitar 59 jutaan, jadi pada saat itu tiba-tiba turun jadi 31 doang. Tuh, sakit enggak? Benar, saya pun merasakan sama Suhaing. Padahal itu untung loh ya, padahal itu untung. Untung aja masih tapi lumayan lah saya ngomong gitu. Ya, saya jujur ya, nih teman kita kan manusia nih ya, bukan robot nih. Ya. Yang Suhaing ngalamin, saya juga ngalamin teman-teman. Saya posisinya untung. Tapi itu pas ke bawah stop, itu rasanya gini, mata kita udah pernah ngelihat satu angka yang gede, tiba-tiba ciut kan langsung. Itu saya bilang gini. Padahal besok saya mau ngebawain trader anti baper.
nih gue harus beresin hati dulu. Ya, jadi saya tuh pagi-pagi ya tetap saya bilang ini, oke, saya harus bersyukur. Nanti saya akan kasih lihat ya apa yang saya baca, apa yang saya baca, supaya hati saya, supaya kita ini, saya tuh bukan robot loh teman-teman, saya masih manusia yang kalau ngelihat cuan dari segini, turun kayak Suheng dari 59 turun ke 30. Padahal sebenarnya kita masih cuan kan ya Suheng ya. Iya. Kan jarang-jarang sehari-hari kan cuan 30 juta, 31 juta tuh ya jarang-jarang itu loh kan kita ininya. Iya, itu kan kayak itu langsung sisi manusia kita tuh ketowel, greedy kita tuh ketowel. Mau marah atau mau bersyukur atau mau gimana? Saya tuh diem terus, oke, saya merenung, menenangkan diri. Ini saya langsung praktek aja ya, apa yang saya kerjain pagi ini. Jadi waktu saya ngelihat sama, saya juga beberapa sekuritas yang saya punya itu hang, ya. Itu saya sampai mana lagi mau meeting, malam internetnya hang, tak berdaya. Jadi cuman beberapa posisi yang memang udah saya pantau, emang ini harus sudah dijual, udah tinggal bereaksi, itu selamat gitu. Nah, itu yang ngelihat cuan segini, jadi tinggal turun. Saya tadi pagi akhirnya sambil mempersiapkan presentasi ini, saya bilang kalau saya sharing sama teman-teman, tapi sayanya sendiri hatinya belum menang, maka kata-kata saya itu hanya sebagai kata-kata kosong belaka. Karena apa? Karena saya nggak ngalamin. Tapi hari ini saya ngalamin. Ya, saya ngalamin. Akhirnya saya bilang begini, oke, ya, yang penting saya cuan. Cuan sudah di kantong, dan sekarang saya harus melihat, membuka lembaran baru, ya, saham yang sama ini, saya mau apa? Saya lihat di grafik, saya analisa lagi, oke, yang lalu biarlah berlalu, toh cuan udah masuk kantong. Ya. Toh cuan udah masuk kantong dan saya cuan, bukan nggak cuan. Nggak ada salahnya. Gerakan harga paling kalau tadi saya langsung buyback lagi. Jadi ini posisi trading, jadi saya punya 2 account. Satu untuk investasi itu haram, nggak boleh ditoel-toel, istilahnya gitu. Dan yang untuk trading ya trading dengan strategi trading. Itu jadi tadi pagi saya belum bisa mempersiapkan presentasi ini kalau hati saya sendiri belum beres. Jadi sebelum market buka, saya nggak lari pagi ini, saya membereskan hati dulu. Anyway, saya setiap hari lari. Jadi untuk hari ini mempersiapkan IHSG lebih baik, saya persiapkan hati, saya bilang, saya cuan hari ini. Dan saya lihat di grafik, saya langsung sebelum market buka, saya harus menyiapkan plan dulu, saya mau apa hari ini. Gitu. Kalau memang chart berkata dia masih ada potensi, dan ya udah tinggal buyback misalnya kalau dapat harga lebih rendah daripada harga jual saya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya it's okay, karena yang harus saya lihat adalah rewardnya masih seberapa. Nah itu, jadi begitu market buka saya tahu saya harus melakukan apa. Jadi begitu saya lihat, saya pantau terus tuh. Saya lihat, oke, ketika candle-nya bergerak seperti ini, harga seperti ini, then I know what I have to do. Gitu. Ya udah. Itu analisis teknikal, teman-teman. Jadi analisis teknikal itu buat saya ya, teman-teman, itu sangat membantu. Dari trader yang galau, kalau harga naik, hihi, harga turun. Wah, jadi capek, naik turun kayak gitu. Tapi dengan analisis teknikal, akhirnya mata saya ini bisa melihat gitu. Dulu nggak bisa melihat, cuman nyontek kiri kanan, ya. Tapi sekarang mau nggak mau yang bisa menolong diri saya itu saya sendiri. Jadi saya nggak bisa. Misalnya kalau dulu kan pasti tanya temen ya. Saya zaman-zamannya nanya temen ya. Ini mesti gimana ya, tapi kan kadang temen beda, ketahanan mentalnya beda sama kita, duitnya juga beda sama kita. Jadi yang terbaik itu kita harus
mengisi buat saya pengalaman pribadi, saya harus mengisi diri saya sendiri. Dan kalau saya lagi galau, biasanya saya mengambil waktu untuk diam. Jadi nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak curhat soal trading sama siapa-siapa, diem. Lihat grafik ngomong apa. Sampai saya bisa ngebaca grafik itu, harga itu bilang apa sama kita. Trade what you see, not what you feel. Kira-kira kayak gitu. Jadi menurut saya, analis teknikal, teman-teman, itu membantu. Benar, ini untuk saya ya, tapi kalau teman-teman ada yang pakai analis apa, misalnya volume atau apa, itu silakan. Tapi saya sendiri dan Suheng juga pakai analis teknikal. Jadi buat saya tuh pegangan banget deh nih, ya supaya nggak baper, kita harus bisa ngebaca si grafik ini. Gitu. Nah, sekarang lanjut. Ini sih sekilas aja ya. Ini aja. Ini adalah tools andalan saya, Fibonacci. Jadi Fibonacci ini dulu saya tuh nggak ngerti harga, namanya perempuan ya, kan paling nggak rela kalau misalnya beli kemahalan. Paling nggak rela beli kemahalan, atau kita juga nggak ngerti ini sebenarnya harga ini mau bergeraknya kemana sih, apa udah ketinggian, apa kemahalan, apa enggak sih. Nah, ketika saya belajar Fibonacci, saya tuh jadi lebih terbantu. Jadi saya tahu, oh bisa kayak orang lagi jalan, di tengah jalan bisa lihat kiri kanan. Oh sebenarnya saya ini ada di mana dari tujuan saya. Saya dari Kelapa Gading mau ke bursa misalnya. Nah, saya udah sampai Kelapa Gading ke bursa. Kalau saya ada di jalan tol kan udah di tengah-tengah. Nah, saya bisa tahu, oh berarti saya tinggal setengah lagi ke sana, gitu ya. Atau terdekat ada di mana halte busnya. Jadi Fibonacci itu nolong saya, gitu. Ya. Suaranya putus-putus ya. Saya baru lihat chat. Suaranya udah oke kah, teman-teman? Oke, mungkin karena sinyalnya dari mereka, bukan dari ini ya. Oh, kalau kita oke lah ya. Iya, jadi saya hanya ngejelasin bahwa analisa teknikal itu banyak, teman-teman. Nah, ini buku yang ini buku yang saya tulis setelah saya dapat CFTI. Jadi kalau di buku saya belum ada nama Lindali pakai CFTI, berarti itu sebelum saya ngambil CFTI. Dan setelah saya belajar CFTI, setelah lulus saya langsung nulis buku ini. Kenapa? Karena pada zaman itu teman-teman saya yang mak-mak trader, ibu-ibu yang di sekolahan mulai tertarik sama saham. Dan kalau nanyanya ke saya, karena saya belajarnya analisis teknikal, ya saya ngajarinnya analisis teknikal gitu. Jadi kalau misalnya saya diajarin lari, caranya begini, saya ngajarin orang lari juga caranya sama. Jadi apa yang works buat saya, ya saya ajarin karena itu yang saya tahu. Nah, waktu belajar CFD itu topik atau hal yang harus dipelajari itu banyak banget. Asli banyak banget. Nah, kalau misalnya kita harus mempelajari dulu itu semua baru bisa trading, ya kapan tradingnya, ya kan? Nah, jadi saya pikir waktu itu saya akan nulis satu buku yang bisa bantu teman-teman yang baru mau belajar analisa teknikal supaya survive gitu deh ya. Istilahnya nih, mak-mak teman-teman saya ini nih, supaya survive, apa-apa aja sih yang harus dipelajari. Nah, saya akhirnya tulis buku ini. Nah, buku inilah cara asik baca grafik. Kalau teman-teman bisa ngertiin buku ini, ngerti ya, bukan cuma baca habis, tapi ngertiin, terus latihan pastinya, karena baca buku semalam nggak bisa langsung kita bisa ngebaca grafik, bisa dapat feel-nya, enggak, itu butuh waktu untuk confident dengan analisa teknikal yang kita baca, itu takes time gitu. Jadi ya saya berharap ini sih teman-teman yang baca ini nanti yang dari Suheng beli ini untuk teman-teman bisa menolong teman-teman survive di stock market. Nah, coba itu dulu, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oke. Nah, sekalian deh ya, ini yang terakhir sebelum akhirnya nanti kita di sini ngobrol. Tadi pagi ini yang saya baca. Nah, jadi
Ini pernah saya share juga di Instagram saya, tapi pagi ini kata-kata ini juga yang akhirnya membebaskan saya. Kata yang pantang keluar dari mulut trader adalah menyesal. Sering nggak kita menyesal? Duh, tahu tadi gue beli banyak kan? Aduh, tahu tadi jangan dijual. Aduh, tahu tadi jual dulu. Gak ada yang beres. Untung salah, nggak untung salah. Beli salah, nggak beli salah. Kata yang paling pantang keluar dari mulut trader adalah menyesal. Waktu take profit, bersyukurlah kita udah dapat untung. Daripada rugi, ya kan? Waktu cut loss, bersyukur ruginya udah dibatasi. Daripada rugi gede. Waktu rugi gede, bersyukur masih ada modal sisa. Nah, waktu modalnya habis, bersyukur badannya masih sehat, nggak kena corona, masih bisa trading lagi, masih bisa kerja lagi, cari modal lagi. Waktu nggak dapat barang, bersyukur cari kesempatan di saham lain, ya udah, forget it, kita move on. Kalau nggak bisa move on sama barang ini, ya udah besok jangan nawar, langsung ambil kanan. Itu kira-kira. Waktu bullish, bersyukur kita gampang banget dapat profit kayak kemarin. Waktu bearish, seperti bulan Maret kemarin, bersyukur dapat harga diskon. Kalau dapat, kalau misalnya enggak, ya udah waktu bearish kita bisa santai, jalan-jalan. Saya di dapur bikin kue ini itu. Ketika bullish, udah nggak pernah bikin kue lagi. Bersyukur menaikkan imun tubuh, bersyukur menaikkan harapan, bersyukur menyalakan api semangat, bersyukur menebalkan mental dan jiwa. Jadi kata-kata ini nih yang di bawah nih ketutupan nih. Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Jadi tadi pagi kata-kata ini yang saya renungkan. Saya udah untung. Bukannya nggak untung, untung. Untungnya udah masuk kantong. Ya. So, apa yang harus saya sesalkan? Jadi kadang-kadang teman-teman supaya kita nggak galau, kadang-kadang kita harus berdialog sama diri kita sendiri. Menenangkan diri kita sendiri, ngajak ngomong nih, gitu. Jadi saya tadi pagi ngobrol sama diri saya sendiri. Ya, sebenarnya untung sih ya. Dengan begitu perasaan galaunya atau perasaan nyeseknya atau perasaan greednya itu hilang. Dan kata-kata ini yang di bawah, be thankful for what you have. Ya udah, harus bersyukur. Kalau kita cuman fokusnya sama what we don't have, sampai kapanpun kita nggak akan pernah merasa cukup. Jadi dari semua kata-kata ini yang akhirnya membuat hati saya menang. Setelah hatinya menang, pikirannya terang. Kalau pikirannya udah terang, matanya terang, lihat chart jadi objektif. Dan saya jadi tahu, saya mau ambil keputusan apa hari ini. Saya begini, gini, trading plan, gini. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sharing untuk teman-teman malam ini. Ya. Silakan Suheng, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, kalau tadi kan kita ngomong, tadi istilahnya sudah untung ya. Iya. Mungkin bisa screen-share ditutup, Linda. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi kan kalau ngaca langsung. langsung ngaca. Nah, kalau misalnya kita kan lihat itu kan tadi kan ngomong mengenai ceritanya bahwa sudah untung. Nah, jadi kan pengalaman itu kan tadi dari tahun 2010-an, 2011. Nah, kalau misalnya pernah tadi saya dengar sampai masuk rumah sakit, itu karena apa itu? Karena ruginya gede atau karena nggak mau ruginya yang gede itu?
Kan. Jadi waktu itu posisinya gini, saya sibuk masih antar jemput anak sekolah. Jadi anak-anak masih kecil, jadi jam sekolah pendek. Jadi saya sering di jalan nyetir bolak-balik. Nah, tapi saya itu kepengen tradingnya itu trading yang dapat cuannya cepet, terus masuk trading lagi. Jadi untuk kayak gitu kan, waktu itu saya coba saham gorengan. Nah, udah coba saham gorengan, sahamnya disuspend. Udah disuspend. Bentar. Boleh tahu nggak ini saham gorengannya apa nih? Boleh, masih ingat atau enggak? Lupa. Lupa, bener-bener lupa saya. Saham grup lah itu, saham grup yang Raja Tega lah. Oke, ya. Nah, jadi waktu itu nggak pernah kan kayak begitu. Masukinnya banyak, buat saya sih banyak. Terus disuspend, kan kalau disuspend kita nggak tahu kapan suspend itu dibuka, gitu kan. Kalau misalnya nggak disuspend, kalau mau cut loss kan gampang, besok tinggal buang kiri, gitu kan, beres, duit masuk lagi. Nah, ini kalau disuspend berarti kan duit saya kekunci. Nah, itu yang bikin saya stres. Ya mungkin itu udah akumulasi, akhirnya saya pikir saya serangan jantung. Jadi waktu itu saya di mall lagi. Tahun berapa tuh? 2000. Saya mulai nge-gym 7 tahun yang lalu. Berapa ya? 2013 kali ya? 2013 ya. Jadi sejak itu titik balik. Jadi saya lagi makan sama suami saya di mall, tiba-tiba saya nggak bisa napas. Jadi panas di sini nembus ke belakang. Heartburn. Ya. Bener-bener nggak bisa napas. Mau narik napas, ini itu nggak bisa. Dan itu saya takut sekali, saya takut mati waktu itu kan. Nah, saya mikir, aduh anak saya masih kecil nih, gimana nih gitu kan. Saya pikir saya alergi micin, karena saya memang alergi MSG. Itu tapi nggak pernah begini, udah minum teh anget segala macam, akhirnya saya bilang nggak kena nih, ini panasnya nembus dari dada depan ke belakang. Akhirnya ke UGD, di UGD dikasih oksigen, saya bisa nafas. Nah itu tenang, udah tenang, disuruh ke internis. Nah di internis di refer lagi untuk pergi ke yang spesialis deh, internis deh di jalan mana gitu. Nah, di situ ditanya, kerjaannya apa? Saya bilang trader. Oh, banyak pasien saya penyakitnya kayak gini. Gitu. Terus jadi di situ dikasih tahu makanan yang harus dihindari apa, terus harus merubah gaya hidup. Saya dulu itu pasti tidur di atas jam 12 malam, gak pernah olahraga. Nah, sejak kejadian itu saya tidur di bawah jam 12 malam, dan sejak itu saya mulai olahraga. Mulainya olahraga dari nge-gym dulu sekalian sampai hari ini. Kalau hari ini nggak olahraga, ada yang salah rasanya kira-kira gitu. Jadi itu titik baliknya saya berubah. Gitu sih. Sampai yoga ya, yang terkenal. Yoga. Sampai waktu ikut International Federation Technical Analysis di Malaysia ya. Aduh, masih inget aja. Betul. Sampai seluruh orang dari Australia, dari ini ngapain nih, siapa nih? Aduh, itu hijau loh. Lin, ayo Lin, oprol. Jangan malu. Udah, tadi itu saya malu. Aduh. Nah, sekarang juga itu katanya juga lari. Ya, sekarang lari. Apa yang menginspirasi Anda lari? Jadi yang menginspirasi karena gini, Suheng, perempuan ya, kalau udah saya kan melahirkan. Kalau udah melahirkan, perempuan perutnya tuh sudah tidak berkantong lah. Ini cuma perempuan yang ngerti nih, perut berkantong kayak kanguru. Nah, saya udah nge-gym, udah yoga jungkir balik, perutnya itu nggak bisa kempes. Nah, waktu kayak lari, dalam waktu 1 bulan perutnya kempes, ya udah. Jadi saya gitu. Jadi hanya cuma karena itu, dan terus
dengan lari saya kan kalau lari kita sendiri ya, banyak waktu untuk sendiri. Nah, saya banyak dapat insight ketika lari, tentang saham ya, tentang apa ya, tentang apapun. Jadi ya yang bikin saya ketagihan lari lagi, makin jauh dan makin jauh. Gitu, Suhaib. Oke, ini ada pertanyaan. Miss dari Juliana. Ini sebentar dari Menol dulu ya. Kalau ini katanya Paris Ho, ya kalau di arah Hunter bisa dijelaskan cukup satu kata, Arifin. Arifin itu kepanjangannya adalah sabar, ikhlas, disiplin. Mantap. Jadi saya bikinkan itu jadi semacam langsung ini namanya Arifin. Terus ini Immanuel, Cik dan Ko Suheng. Kalau sudah Suheng itu panggilnya nggak usah pakai Ko lagi. Suheng itu artinya kakak laki-laki seperguruan. Kalau manggil Ko Suheng itu manggil koko saya. Oke, mungkin nggak tahu ya Immanuel ya. Tanya dong untuk yang lebih menjanjikan apakah investasi jangka panjang atau trading jangka pendek? Kalau menurut Linda, trading jangka panjang atau jangka pendek? Saya mah dua-duanya, Suheng. Ya, sama kalau saya Immanuel, kalau mana lebih menjanjikan. Kalau saya, kita berdua ini adalah orang makmur. Jadi misalnya kan ada pertanyaan, kamu mau sehat atau kaya? Kalau saya ya sehat dan kaya. Betul. Kita kan orang makmur. Mana lebih menjanjikan? Trading jangka pendek, jangka panjang, dua-duanya. Kalau trading jangka menengah, ya trading jangka menengah juga. Makanya 3 pixel, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, oke. Kemudian Juliana, Miss suaminya ikut trading saham juga enggak? Juliana. Ya. Jadi justru suami saya yang nyemplungin saya ke dunia ini. Dia dulunya option lah, tapi dia nggak nerusin, jadi suruh istrinya. Nah, suami saya nggak trading saham sekarang, cuman gara-gara dia saya disuruh masuk ke sini. Oke, Rikian, di idealnya kalau trading harian, mingguan, atau bulanan ya untuk pemula? Tergantung ya, kamu aktivitasnya bisa memantau. Kalau trading itu harus dipantau. Nah, aktivitas kamu itu bisa menyediakan waktu untuk memantaunya itu gimana? Kalau banyak waktu yang untuk disisakan untuk memantau ya mungkin bisa harian. Tapi kalau misalnya kerjanya ketat, waktunya susah, ya ambil yang jangka panjangan lagi. Gitu. Kalau menurut saya ya. Ya, kalau menurut saya jangan terlalu cepat lah kira-kira kalau saya sih, jadi idealnya itu adalah kalau Anda memang belum punya trading system, ya mungkin Anda harus punya waktu. Tapi kalau kita di arah Hunter itu sebenarnya itu cukup 3 detik aja kita sudah tahu mau beli saham apa, gitu. Dan misalnya contohnya ini saya sering share sedikit ya. Nah, kalau kalau di arah Hunter itu kita screen 2. Oke, bentar ya. Screen 2. Waduh, ini kelihatannya lagi looping ini. Ya nggak tahu ini tadi ada yang salah. Oke. Apa-apa. Oke, jadi kalau di arah Hunter kita ini sistemnya, kalau kita di arah Hunter nggak usah terlalu aneh-aneh. Kita hanya dengan 3 detik kita langsung bisa tahu sama apa dan kemudian sampai targetnya, sampai stop loss-nya, kira-kiranya kita sudah ada. Ya, jadi kalau buat Anda yang mau misalnya belajar mungkin belum pernah tahu arah Hunter, oke, Anda silakan klik di tradingkilat.com. Ya, di sana Anda bisa daftar. Ya. Oke. Oke, kemudian ada lagi. Kalau Alex tuh ada merah-merahnya. Ya, silakan baca kalau misalnya. Oh, Alex Sukandar, Ci mau tanya dong, apakah sebaiknya hasil cuan itu boleh untuk reward diri kita spending for something atau lebih baik di compounding terus in case modal equity uang dingin? Terima kasih. Kalau buat saya, dua-duanya. Kadang kalau saya ya kadang dinikmati hasil tradingnya yang nggak salah juga kan, itu hasil kita sendiri gitu ya. Kalau saya, terus kalau saya cerita aja deh, kalau lagi ada kebutuhan
mau beli jam tangan. Ini karena belakangan ini lari ya, mau beli kebutuhan lari lah, mau beli sepatu lah, mau beli jam, mau beli topi, baju apa, mau beli treadmill. Kalau pas ada kebutuhannya, pas sahamnya bisa dipetik, ya diambil, dibelikan gitu. Jadi itu setiap ngelihat ini, misalnya setiap ngelihat jam, oh ini saham ini, ngelihat sepatu, oh ini dari saham ini, ngelihat ini, oh ini, itu kalau saya karena saya lagi ada kebutuhan. Tapi kalau lagi nggak ada kebutuhan kayak belakangan ini, nggak ada kebutuhan ya, compounding terus, buat tambah lagi. Kalau saya kuncinya ya kebutuhan itu. Nggak salah kok kita menikmati hasil. Nah ini pengalaman juga, kalau saya kan, saya pernah mengalami krisis yang 98, 2008 juga. Jadi kadang-kadang itu perlu reward, kalau menurut saya. Karena kalau Anda terus-menerus itu di compounding terus, itu rasa-rasanya malah justru nggak dapat apa-apa gitu loh. Dan kejadian misalnya 2008 itu. 2008 itu dari Januari sampai Juni, saya sudah untung 50% tuh. Sudah untung 50%, itu 2008 loh. Tapi kemudian yang terjadi adalah, kemudian saya compounding terus, dan kemudian malah yang terjadi kesalahannya adalah saya beli bumi, saya ingat banget itu, 9 Juni kalau nggak salah, 9 Juni 2008, 8450, saya beli, tapi ngutang 3 kali lipat. Itu selesai sudah. Padahal pada saat itu beberapa teman sudah ngomong, kamu kalau 50%, itu paling enggak, ya kalau 50% itu, kamu kasih reward lah sama diri sendiri itu harus ada. Soalnya paling enggak itu kamu, tapi ya kalau misalnya dana kita katakanlah 100 juta, kemudian kita untungnya katakanlah itu sebulan itu ada 10 juta misalnya, atau misalnya bulan lagi bagus kan kita bisa aja sebulan bisa 10%, 20% kan bisa. Nah, aja bulan tersebut itu bagus tuh, kita dapat 20 juta. Nah, begitu bagus 20 juta, kemudian kita itu bisa, kalau saya sih biasanya begini, paling enggak itu yang 10%-nya adalah dibuat ya untuk Tuhan dulu. Itu paling enggak itu saya dulu. Ya entah atau misalnya kepada ada sekolah yang membutuhkan, itu saya biasanya sisakan. Itu kemudian 20%-nya lagi, ini kan kadang-kadang kalau misalnya lagi masa yang lagi bagus tersebut, saya biasa mengingatkan teman-teman, kalau bisa itu saya ngomong sama mereka ya, teman-teman kalau bisa itu sebisa mungkin itu kita itu menyiapkan masa yang ketika lagi paceklik. Jadi ketika lagi subur-suburnya, itu paling enggak itu kita menambah uang dingin kita. Nah, itu. Jadi itu penting ya. Saya nggak tahu si Alex sudah merit belum ya. Kalau misalnya mungkin belum mengalami masa yang mungkin pernah kadang-kadang 2006 gitu, itu betulnya enak itu. Tapi 2005 itu sudah mulai ada yang namanya sideways. Dan kalau sideways itu, kalau di Indonesia kan kita nggak bisa itu kita yang namanya jual dulu baru beli kan nggak bisa. Teorinya bisa. Ya, tapi kenyataannya itu sangat sulit. Jadi oleh karena itu yang sangat saya sarankan adalah ketika kita ada untung nih, paling nggak ambil aja 20%, itu masukkan ke uang dingin kita. Jadi nafas kita lebih panjang. Nanti ketika suatu saat kita nggak tahu ya, suatu saat nanti ketika kita mengalami misalnya paceklik nih, ya kita kan nggak tahu. Ketika kita mengalami paceklik, yang terjadi adalah kita sudah siap tuh, nafas kita lebih panjang. Ya, trading tuh hampir sama dengan olahragawan. Ya, jadi Anda tanya deh, rata-rata pemain, misalnya saya juga pernah main bulu tangkis dulu ini ya. Ya, rata-rata pemain bulu tangkis tekniknya sama enggak? Sama semua. Ya, tapi ada salah satu yang membedakan biasanya itu adalah apa? Yaitu nafasnya. Ya. Nafasnya itu aja. Ya, kayak kalau misalnya seperti Herianto Arbi, smash 100 watt ini ya misalnya. Tapi begitu ada beberapa orang yang bisa nangkis smashnya dia, dan biasanya dia menang tuh set pertama, set keduanya dia kalah, set ketiganya kalah juga tuh biasanya. Nah, kayak begitu karena kalah nafas ini ya. Ya, itu. Jadi ini. Nah, nanti ada tadi sudah, dari Rikian sudah, ini dari Miss Linda, bagi dong tips simple dan top
dan top cara cepat Fibonacci. Ya, bisa share, Linda? Fibonacci itu kuncinya itu cuma sering latihan. Fibonacci itu kuncinya ada di latihan. Kalau saya bisa screen share, itu mungkin banyak beberapa orang belum tahu Fibonacci. Fibonacci ya, saya screen share dulu. Ya, kalau di arah Hunter itu hampir nggak pernah kita ajarkan, ya, karena sudah termasuk di sana. Ya, ini saya kasihkan dulu. Oke, silakan. Ini ya. Ini terus Fibonacci. Cara cepat. Top. Tadi pertanyaannya apa? Cara cepat. Cara simple dan. Cara simple. Cara simpelnya pasti kamu harus latihan, ya kan? Pertama itu kamu harus tahu dulu bagaimana menggunakan menampilkan, menarik. Ini contohnya. Kita lihat ini agro ya tadi. Nah ini mau lihat. Ini Merdeka masih. Hah? MDK? Ya, masih MDK. Oh, oke. Ini oke. Saya pindah ke sini. Nah ini. Nah, agro sudah. Agro ya. Contohnya ini. Ini Fibonacci tuh bentuknya seperti ini, garis-garis horizontal, ya. Dia tujuannya untuk ngasih tahu di mana area support atau resisten terdekat. Ya. Jadi Fibonacci itu narik yang dari peak-nya sama trough-nya, jadi tertingginya ya, sama yang terendahnya. Ya, ya. Kan? Ini saya keluarin warnanya. Nah ini yang hitam. Jadi saya mau tahu nih kalau misalnya agro dia breakout dari 535. Dia itu larinya kemana aja sih stopan-stopannya. Jadi saya tuh biasa kalau pakai Fibonacci saya mau tahu selangkah demi selangkah karena sampai satu selangkah mundur, ya kan? Mundurnya kemana? Naik lagi selangkah, mundur ke sini. Jadi saya mau tahu langkah demi langkah. Nah, untuk tahu itu saya bisa lihat nih. Jadi main kelas-kelasnya per kelasnya gimana? Di sini 535, kelas berikutnya 595. Lolos 595, kelas berikutnya ada di 660. Nah, seperti itu. Jadi Fibonacci itu ya caranya kita harus tahu dulu area mana yang kita mau ukur. Dan setelah itu latihan. Karena ada yang kok nariknya begini, kok narik itu ya. Sebenarnya itu hanya perlu latihan aja. Contohnya lagi apa ya? Apa yang mau ditanya? Esmi coba ya. Kenapa ini IHSG. Nah, saya tuh menggunakan Fibonacci bukan cuma Fibonacci sendiri tok. Jadi Fibonacci punya teman-teman. Nah, teman-teman yang terbaik yang dipakai ya yang udah saya tulis semuanya. Sebenarnya apa yang saya kerjain itu saya tulis semuanya di buku dan juga saya bagikan di kelas sama teman-teman. Ya, oke. Ini. Jadi kalau buat Anda yang mau belajar lagi, ya nanti kapan-kapan nanti saya mungkin dari arah Hunter atau mungkin ini kan saya bisa adakan kelas khusus, ya kelas khusus yang mungkin ya nanti Linda yang ngajar, ya mungkin khusus membahas mengenai Fibonacci dan sebagainya. Ya Fibonacci itu kita harus tahu bahwa itu adalah deretan Fibonacci. Angka matematika. Ya kata deretan matematika. Jadi mulainya adalah pertama adalah 1, kemudian 1, kemudian 1 ditambah 1 adalah 2, kemudian 3, 5, 8, 13, 21, 34, 89, 55, 89, kemudian 144 dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini ada banyak pertanyaan nih. Ini tenang aja buat Anda yang mau itu nanti akan saya adakan kelasnya. Ini saya stop sharing dulu apa gimana? Stop sharing dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan ini dari Anis. Cilinda, bagaimana caranya supaya kita lebih percaya diri dengan analisa sendiri? Oke. Anis,
Ya, caranya adalah mulai dengan analisa sendiri. Ya, mulai dengan analisa sendiri, terus review waktu salahnya di mana, terus belajar untuk jujur. Sampai saat ini saya masih bikin catatan. Tadi pagi saya masih bikin catatan. Saya review harusnya bagaimana nih. Saya bikin kesalahan seperti ini. Harusnya gini. Oh, kecepatan atau gimana atau greedy. Nah, ketika review itu kita harus jujur. Dengan begitu kita menjadi lebih baik di trading berikutnya. Kalau kita nggak mulai dengan menganalisa sendiri dan melakukan analisa itu, PD-nya nggak muncul-muncul. Setuju. Gitu. Jadi istilahnya yang paling penting itu kalau kita sebagai seorang trader, Anda menganalisa, kebanyakan yang terjadi itu adalah, kalau saran saya ya, cara belajar supaya Anda pede, itu Anda belajarnya seperti seakan-akan sedang ngajar. Itu yang cara saya lakukan ketika saya belajar analisa teknikal, ya saya baru benar-benar serius itu adalah sekitar belajarnya itu adalah sekitar 2000, 2001 ya, itu benar-benar. Nah, salah satu caranya supaya saya bisa menghafal, supaya hafal tuh cara pergerakannya dan sebagainya. Waktu dulu caranya saya hafalin semua rumus itu. Misalnya stokastik 14 hari itu rumusnya adalah C dikurangi low-nya 14 hari dalam kurung dibagi high-nya 14 hari dikurangi 14 hari di dalam kurung, kemudian kurung lagi dikalikan 100, 0 sampai 20 disebut namanya oversold, 80 sampai 100 namanya itu saya hafalin sampai hafal 227. Nah, sebagaimana supaya bisa menjalankannya. Nah, makanya saya seperti ngajar. Orang yang pada waktu itu siapa yang mau dengerin saya ininya. Makanya salah satu prakteknya itu adalah ponakan saya, si Ronald Mario itu. Ini loh kayak begini, ini cara pakainya nih. Oh, salah ini kayak gini. Lihatin gitu. Nah, semakin Anda seperti ngajarin diri sendiri deh. Oh, kalau kayak begini gimana? Kalau terjadi misalnya supportnya patah gimana? Ya. Namanya apa? Nah, kayak gitu ya. Itu jadi semakin lama dan kemudian jangan lupa di-record. Ya. Oh, kesalahannya gimana ininya? Anda tidak ada satu teknik apapun ya, itu yang langsung bisa membuat Anda itu 100% benar, itu nggak mungkin ada. Betul. Ya, tapi bagaimana caranya kita belajar dari kesalahan tersebut? Dan kadang-kadang setiap saham, ya, kan kalau di arah hunter itu saya selalu mengatakan ya, istilahnya jangan cari untung di pasar modal, tapi buatlah tapi layakkanlah diri Anda agar untung yang mencari Anda. Karena saya percaya, when luck visit you, ketika keberuntungan mengunjungi kamu, everybody, semua orang akan tahu alamat Anda. Jadi kalau misalnya kita ada 705 saham di ini, tapi kalau kita kemudian cari satu persatu, dan kemudian kita tarik garis dan sebagainya, dan kemudian kita akhirnya nggak pede, ini nggak jadi beli, akhirnya kita nggak merasa layak kan. Kalau kita nggak pede kan kita berarti kan nggak layak itu. Tapi kalau Anda sudah mulai coba dulu, oh ini salahnya nggak begini. Tapi yang penting itu adalah sama trader itu, yang penting itu Anda jaga dulu money management dulu. Ya, pokoknya usahakan ya, istilahnya paling gampangnya tuh kalau saya sarankan ya, jadi misalnya Anda punya uang 100 juta, ya beli aja misalnya satu saham itu paling nggak itu 10%. Kalau rugi 10%, nggak tahu itu apapun yang terjadi, Anda selesaikan aja secara adil dan beradab, itu selesai. Jadi ruginya kan cuma 1%. Jadi artinya apa? Anda kan bisa ruginya itu kan, kan baru habis uang Anda kalau Anda rugi 100 kali berturut-turut kan. Iya. Menurut saya nggak mungkin loh ada orang yang ruginya sampai 100 kali berturut-turut. Sial banget ya itu. Kalau sampai kejadian kayak begitu, itu mungkin dia harus ganti nama itu dia. Ya. Oke, terus kemudian ini dari Desi. Idealnya kalau trading saham berapa saham ya? Oke, kalau dari Linda biasanya kalau misalnya itu berapa saham? Saya 5 deh, satu tempat. 5. Kalau saya sih juga rata-rata ya jangan terlalu banyak lah. Ya. Dari ininya. Tapi usahakan kalau saran saya itu usahakan ganjil. Ya usahakan ganjil. Kenapa ganjil? Misalnya kalau 5, usahakan 3 itu potensial untung, 2 potensial
rugi gitu misalnya. Tapi kemudian ada yang komplain, wah saya enggak Pak, saya punya 5 tapi 5-5-nya itu rugi semua. Itu berarti kamu kalau rugi, kamu tahan, kalau yang untung kamu lepas cepet-cepet itu. Kan salah, ya. Oke, kurang lebih sekitar 5, tapi tergantung sama jumlah dana Anda ya. Ya, betul. Nah, itu ada yang ngomong itu, Pak, kalau dana Suheng, kalau dana saya cuma sekitar 10 juta, apakah saya boleh cuma 1 aja? Kalau 1 aja itu menurut saya sih Anda agak berjudi loh ya. Ya. Karena Anda begitu masuk semua 1 tersebut, itu berarti kan Anda istilahnya langsung ini ya, langsung istilahnya langsung resikonya kalau salah 10% langsung kena 10% itu. Berarti 10 kali aja Anda sudah rugi. Loh, kalau gitu Suheng, jadi hanya bisa dong kalau gitu orang yang dananya banyak baru bisa untung di pasar modal. Halo, kalau kamu 10 juta aja nggak bisa untung, nggak pantas kamu bisa ngelola 1 miliar gitu loh. Ya. Coba tanya saja sama Linda deh, lebih gampang mana ngelola 10 juta sama 10 miliar, lebih gampang mana? Ya, lebih gampang 10 juta sebenarnya. Kalau 10 juta itu kamu mau beli apa saja itu pasti keluarnya juga gampang, cepat ininya. Ya. Kalau kamu beli 10 miliar, beli saham yang tiba-tiba nyangkut, tuh selesai kamu. Ya, oke. Dan kemudian ini, ada pertanyaan dari Jen. Wah, ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Suheng dan Cilinda mau nanya mengenai pemakaian Fibonacci. Ada beberapa jenis ya, seperti Fibonacci retracement, Fibonacci trend line, spiral. Trend line, kemudian spiral, circle, apakah semua itu memberikan hasil yang sama atau ada yang lebih akurat? Fibonacci itu semuanya tujuannya untuk memberikan informasi area support atau resisten sama target pergerakan harga. Tapi wujudnya bisa beda-beda. Ada retracement itu horizontal, garis horizontal. Kalau spiral pasti wujudnya itu bentuknya seperti spiral. Yeah. Nah, wujudnya berbeda, tentu hasilnya juga berbeda, penampakannya berbeda. Kalau akurat yang mana tergantung pemakaiannya biasanya yang mana. Kalau saya tipenya orangnya yang simple aja, jadi pakai yang retracement aja itu udah powerful. Jadi kayak Bruce Lee, ya 1 pukulan aja, tapi 1 pukulan itu latihannya banyak. Kita menguasai daripada belajar banyak, tapi semuanya cuman di permukaan doang. Begitu kena air ambiar semua. Jadi mendingan 1 tapi tajam. Oke, Hans ini biasanya kalau trading technical indikator apa saja yang dipakai untuk konfirmasi pembelian dan kenapa? Thank you. Ya tentunya Fibonacci kalau saya, Fibonacci. Tiap orang punya jurus sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ada beberapa, kalau yang zaman dulu sebelum saya menciptakan Tiara, itu saya menciptakan namanya itu Bu Wilma. Bu Wilma itu apa? Gabungan dari Bollinger Band, Ultimate Oscillator, Williams Percent R, sama Moving Average. Namanya jadi Bu Wilma. Itu dulu tuh saya sempat diajak-ajak tuh sama orang-orang, Bu Wilma, Pak Wilmanya mana? Tapi dari situ saya bisa dapat uang ini ya. Kemudian kalau yang beberapa orang yang sederhana, kalau saran saya kalau Anda misalnya memakai technical yang misalnya yang modern, ya minimal itu Anda harus punya yang harus ada indikator yang bersifat yang untuk yang trending. Contohnya misalnya kayak moving average atau arun itu harus ada. Tambah lagi yang bersifatnya untuk momentum. Yaitu misalnya pilih salah satu deh, misalnya RSI, stokastik atau Williams Percent R. Ya, kemudian mau ditambah lagi misalnya untuk band-nya itu boleh. Tapi untuk konfirmasi biasanya kalau technical tersebut itu kadang-kadang misalnya untuk yang momentum itu mengatakan sudah overbought, ya, sudah overbought, ternyata masih naik lagi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya itu Anda harus sering-sering tuning juga, harus sering-sering belajar. Tapi kalau arah antar sih ya sudah pakai Tiara aja 3 pixel hijau pekat itu beli itu aja selesai. Ya, oke. Nah, kemudian kalau untuk Hans, dia, untuk trading sebaiknya pakai analisa teknikalnya digabung dengan analisa lainkah? Atau cukup fokus sama salah satu analisis saja? Kalau saya teknikal aja. Saya teknikal aja dan apa yang saya tulis di buku ini yaitu saya kerjain. Ya. Teknikal sebenarnya luas banget.
Ya. Ada yang sekarang ada yang ngomong yang namanya itu ada volume, ada yang namanya itu misalnya katakanlah net buy sell asing. Itu sebenarnya adalah salah satu termasuk kalau selama dia menghitung misalnya ada volume, itu sebenarnya salah satu adalah analisa teknikal, ya. Atau misalnya menghitung itu misalnya 5 pembeli terbesar, ya itu jumlahnya berapa, pembeli seller terbesar itu jumlahnya berapa, digabungkan. Kalau yang belinya lebih banyak itu berarti katanya itu akumulasi, itu bisa juga. Itu betulnya termasuk teknikal juga itu ininya, ya. Nah, tapi kalau Anda kalau misalnya mau belajar, saran saya coba ini saya betulnya tuh apa tuh AATI itu betulnya akan lebih sering lagi nih. Nanti saya usahakan saya minta orang AATI untuk memperkenalkan mengenai analisa teknikal deh ininya. Saya wakilin deh gitu ya. Nanti akan kita nanti biasanya itu Anda harus paling nggak itu nanti punya satu pegangan khusus. Ada beberapa orang yang misalnya lebih suka RSI misalnya. Ada beberapa yang suka yang misalnya William Persen R ditambah misalnya tarik menarik garis. Atau ada beberapa orang yang suka misalnya, oh saya lihat chart pattern-nya. Misalnya adalah misalnya dia pattern-nya misalnya rising wedge dan sebagainya. Itu bisa. Ya. Itu banyak macam-macam. Kalau misalnya spesialisnya yang analisa klasikal itu Al-Fatih. Saya nggak tahu kapan-kapan saya mau ajak deh Al-Fatih itu kita bicara nanti mengenai analisa apa itu yang klasikal atau modern itu namanya si Danditra ya. Danditra itu waduh itu brown medal ya kalau nggak salah di CFD-nya ya. Salah satu yang paling luar biasa. Oke. Terus kemudian Andi, money management yang baik untuk pemula bagaimana, Ci? Kalau saya simpel-simpel aja, selalu sisain duit di portofolio, jangan dihabisin semuanya, jangan ditaruh di dalam suatu saham, bagi-bagi, itu aja. Bagi-bagi ya, oke. Ya, oke, Cilinda, Suheng, kalau trading saham idealnya modalnya harus berapa ya? Apakah bisa hanya dengan modal satu lot? Ya, ini saya jawab ya. Betulnya kalau modalnya minimal berapa, idealnya itu nggak ada idealnya, tergantung sama ekspektasi Anda. Iya. Ya kalau misalnya Anda cuma satu lot terus, kemudian ekspektasinya Anda mau jadi triliuner ya, kelihatannya sih agak susah ya. Ini ya, tergantung. Kalau saya ngomongnya begini, ya, kalau idealnya itu berapa, Anda tujuannya tuh untuk trading ini apa? Ada beberapa ayahnya teman saya, mereka nih kadang-kadang beberapa teman saya itu kan bapaknya itu kan ada yang usianya 70, 75, 81, kurang ajarnya dititipin suruh belajar sama saya. Halo katanya ini, kenapa kamu ngajarin, kenapa kok nggak kamu ajarinnya sendiri? Oh dia pinter juga ahli tadi. Enggak, biarin aja kamu yang ngajar ini ya. Ya ternyata memang, tapi si bapak ini memang dikasih sama dananya sama anak tersebut itu nggak apa-apa, hilang duitnya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah bapaknya agar nggak demensia, nggak pikun. Oh. Gitu ininya. Dan kadang-kadang katanya si anaknya tersebut, loh kok kamu nggak ngajarin sendiri? Mendingan kamu aja, Hok. Kalau gua ngajarin ini bisa naik darah ngajarin bapak gua katanya. Habis ditanya ini sudah diajarin, loh tadi katanya nggak begini, katanya begitu ya. Jadi tujuan Anda apa? Tujuan Anda kalau misalnya mau belajar aja supaya nggak demensia, ya satu lot aja ya boleh. Tapi tujuan Anda itu apa? Misalnya, katakanlah misalnya mau menambah penghasilan. Ya Anda cukupkan penghasilan Anda itu idealnya itu berapa? Tergantung sama Anda. 1 jutanya Anda sama 1 jutanya saya, ya itu berasa loh bedanya. Ya kan? Ada orang yang untungnya 10.000 aja tuh sampai, wah ya luar biasanya untungnya. Ada yang kayak kemarin itu serius itu. Ada orang kemarin itu dia take profit 1,2 miliar, tapi masih maki arek Surabaya nih. Jangkrik ya harusnya 1,7 miliar nih. Ada yang 10.000 aja, itu sampai, aduh ini pertama kali gua untung ini sekarang. 10.000 rupiah. Tepatnya 10.300. Saya lihat sendiri itu setelah dipotong sama ini ya. Ya ini. Tapi ada yang 1,2 miliar untungnya setelah dia lepas. Itu dia ngomong jangkrik ini harusnya kemarin ini 1,7 gitu. Kan beda. Ya jadi Wira,
Jadi itu beda sama Anda, tergantung sama Anda, ya. Oke. Juliana, tolong info ulang Suheng gimana cara join Ara Hunter. Itu oke, itu saya nanti tolong Ronald tolong masih ini ya, tolong bisa ketikkan nanti Ronald online. Ya, tolong diketikkan itu kontaknya ke siapa? Ronald nggak ada ya. Nanti akan saya ketikkan ya Juliana ya. Tapi kalau misalnya ini Anda tinggal ketik aja ke tradingkilat.com. Ya, tradingkilat.com. Ya, itu Anda silakan masuk ke sana. Ya, tradingkilat.com. Oke. Ya, terus kemudian ada lagi pertanyaan Alex Sukanda, terima kasih atas pencerahannya. Heri Sulistiono. Miss, pernah loss rugi cut loss paling besar berapa rupiah? Cut loss. Ya. Saya menetapkan kalau udah floating 10 juta, saya harus keluar. Kenapa? Karena kalau saya rugi 10, berarti saya harus, untuk untung, saya harus dapat 20. Jadi, saya mikirnya kalau udah 10, udah keluar dulu aja deh. Gitu. Jadi, kalau pakai rupiah, segitu. Rupiah terus segitu, rugi segitu. Ya, tapi tiap orang ukurannya beda-beda ya. Jadi, kalau beberapa orang itu kadang-kadang yang kita lakukan, kalau misalnya saya mentalnya itu adalah saya siapin dulu tuh. Jadi setelah sudah dapat uang untungnya, ya saya naikin. Jadi oleh karena itu dari uang untung tersebut saya bisa lebih tinggikan. Jadi kalau cuma terbatas misalnya katakanlah misalnya cuma 10 juta dan sebagainya, ya itu menurut saya agak lama. Tapi begitu kita sudah untung nih, misalnya katakanlah untung 10 juta. Kadang-kadang saya berani misalnya katakanlah lebih tinggi lagi masuknya, jumlah dananya, dengan maksimal kerugiannya adalah sebesar yang keuntungan saya dapat. Kalau saya salah satu strateginya begitu. Jadi kalau misalnya sudah pernah untung, misalnya katakanlah total misalnya 50 juta misalnya, nah itu saya kadang-kadang bagi dua dulu, misalnya 25 juta. Nah itu saya tingkatkan tuh, berarti sekali masuk misalnya katakanlah 250 juta. Ini agar, kalau menurut saya itu menambah ini kekuatan pijakan. Ya, jadi kalau misalnya cuma dibatasin sama misalnya cuma angka tertentu, akhirnya kita terkotak-kotak, jadi akhirnya waduh kalau gitu segini aja deh, cukup deh kalau itu. Ya kalau saya sih mungkin agak berbeda, tapi pada tujuannya kan sekali lagi katakanlah ya Linda ibu rumah tangga. Ya. Kemudian itu kan beda ininya. Kalau saya kan pada tujuan saya adalah bukan cuma sekedar untung kan, saya ininya tujuan saya kan mau lebih itu istilahnya beda itu. Jadi tujuannya beda. Kalau tujuannya beda itu juga menurut saya membedakan sama rugi cut loss-nya itu. Oke. Jadi Sukandar sudah menikah 2 anak. Thank you. Hello, Grand Fernando. Halo, saya pengguna Tiara, sangat bersyukur sekali bisa kenal aplikasi Tiara, sangat simple dan powerful. Oke. Yusit Setianto. Suheng, kalau di Tiara R1, R2, R3, S1, S2 mirip Fibonacci ya? Beda. Ya, nggak mirip sama Fibonacci. Fibonacci itu kalau yang kita tarik dari high-nya sama low-nya. Jadi high-nya itu jadi peak-nya sama trough-nya. Ya, jadi kalau di perhitungannya Tiara itu beda S1, S2, S3-nya, tapi jangan kaget ya kalau ternyata itu mirip-mirip. Ya, ada mirip-mirip ya, berarti memang Anda harus tahu. Saya juga belajar Fibonacci juga cukup dalam ini ya. Jadi dari kemudian saya juga belajar analisa teknikal juga cukup dalam. Jadi ada beberapa yang strategi-strategi yang sangat-sangat menurut saya cukup bagus itu saya masukkan ya. Tapi saya gabung jadi bukan cuma satuan aja. Oke. Ara Hunter itu grup di mana ya, Yusrin? Oh, itu Ara Hunter itu grupnya saya, Pak. Jadi mungkin kalau Anda kepingin ini ya, kepingin misalnya untuk ikut Ara Hunter, Anda bisa lihat di tradingkilat.com, Anda bisa daftar di sana, itu grup saya. Itu khusus untuk ya kita untuk ya istilahnya kita memakai analisa kuantitatif, jadi analisa teknikal kuantitatif. Ya, itu nanti silakan. Kalau misalnya Anda dari Vivo Pinches ya,
Anda misalnya mau mendaftar di Arahunter, silakan hubungi Linda. Ya, buat teman-teman yang dari Arahunter mau kepingin belajar ini ya, Fibonacci, silakan hubungi saya. Nanti akan saya kenalkan. Saya minta Linda yang ngajar gitu ya. Kita ingat loh ya, walaupun sama-sama kita mempunyai bidang yang berbeda, muridnya Linda mungkin lebih banyak daripada muridnya saya, tapi kita sama-sama respect. Gitu. Enggak, kita istilahnya di dalam dunia teknikal itu enggak ada yang paling jago deh ininya. Anda ketemu paling jago, ketemu lagi, oh ini lebih jago lagi itu ininya. Ya, jadi sama-sama. Mendingan daripada saling menjagokan diri, mendingan kita sama-sama kolaborasi gitu ya. Oke. Ini Juliana, waduh rumit sekali Suheng ya, kata Juliana. Ini enggak terlalu rumit justru. Ya, oke. Wah, sila kedua ini all in. Betul. Jadi Juliana diverifikasi, don't put your eggs in one basket. Oke, betul. Kemudian Linda, Cici, Linda dan Suheng mau tanya, pertama kali harus belajar apa ya untuk bikin trading plan banyak kelas jadi bingung sendiri. Oke, Anggreni, kalau menurut Anda gimana, Kak Linda? Kalau belajarnya. Oh, ini bentar ini. Ini kan untuk tadi ada dua giveaway dari Linda. Terus kemudian 5 buku yang Arahunter beli, ya Arahunter yang beli khusus untuk ini. Ada 7 ya berarti ya. Oke. Ya. Cara bagi giveaway-nya gimana nih? Oke. Kasih pertanyaan ya. Oke, siapin pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Linda kasih pertanyaan dulu. Aduh, tar dulu nih. Kasih pertanyaan. Oke. Pertanyaan. Apa tools favorit saya? Wah, betul favorit Pak. Ya paling cepat itu ya, berarti yang paling cepat ini saya tunggu ini. Apa tools ya? Apa tools favoritnya Linda Lee? Ya, yang terkenal namanya adalah Fibo Princess. Apa nama full? Ya, ayo chatting. Oke. Fibonacci 1. Nah, Anggreni yang dapat 1. Oke. Yang kedua, ya sudah, jadi Anggreni sama Jen yang mendapatkan 2 ya, yang lain sudah terlambat. Oke, pertanyaan kedua ya untuk 2 buku. Oke, sebutkan yang Fibonacci semua sudah terlambat ya, sudah itu salah sendiri terlambat. Sebutkan angka Fibonacci ya, sebutkan angka Fibonacci setelah 89. Oh, ayo. Setelah Fibonacci setelah 89. Ayo. Ambil kalkulator. Ambil kalkulator. Ayo, setelah 89. Ayo. Ayo, selesai enggak? 127 salah. Salah. Ya, 127 salah. Anggreni sudah dapat itu, Anggreni. 144 Hansen, betul. Betul, 1. Hansen sama Andi. Ya, oke. Ya, oke. Hansen sama Andi, jadi 144. Oke. Ya, jadi 2 lagi, ada 3 lagi sekarang yang terakhir giveaway-nya. Pertanyaannya, ya. Oke, pertanyaannya, apa kepanjangan dari CFTE, gelarnya Linda, CFTE, Charlie, Fanta, Tango, Eko, ya. Jadi tolong catat ya tadi yang Linda ya, tadi si yang penjawab pertama sama. Tunggu. Anggreni tadi saya lupa nih, Anggreni sama. Wah, saya scroll dulu ke bawah ya. Scroll ke bawah aja bisa. Oke, ya apa kepanjangan CFTE? Jadi ada 3 buku lagi. Waduh, kacamatanya sudah dipakai. Ya, oke. Ya, apa kepanjangan dari CFTE? 3 orang. Ya, CFTE kepanjangannya Fibo, bukan. Ya, CFTE kepanjangannya apa? Ya, kepanjangannya CFTE. Oke. Certified Financial Technician. Salah. Ya, ayo gambarnya. Apa itu? Oh, udah ada nih. Ada yang benar ya? Ada, tapi saya diam-diam aja ya, kan belum ada, belum semua kan? Ya. Ada yang sudah benar itu. Ya. Certified Financial Technical Expert. Bukan, duduk.
Ada yang kalau sebulan lagi, ada satu tadi ya, benar ya? Oke. Yang paling bawah nih. Ya. Ke bawah. Udah, bukan. Certified Financial Technician itu masih kurang tepat. Ya, masih ada. Jangan-jangan Linda salah tulisannya. Benar. udah dijawab. Sudah ketemu ya? Saya ketemu belum? Ada 3 orang sudah ya? Oke. Jadi orang ya, sebentar. Saya harus scroll. Ya, pemenangnya sudah ketahuan ya. Jadi 2 buku dari Linda, ya giveaway, dan 5 buku dari para hunter. Nanti Linda yang milih deh ininya, ya. Buat Anda, oke, kalau misalnya mau bukunya Linda, silakan beli. Gimana cara ngordernya Linda? Ya. Oke, yang misalnya, waduh, saya nggak biasa dapat giveaway itu kan, saya orang makmur itu saya nggak biasa tuh, gatel itu kalau saya keterima giveaway, saya mau beli, boleh. Ya. Bentar ya, sebentar. Ini ada linknya. Terus ketik aja. Ya, buat Anda yang mau beli bukunya Linda, ya, itu silakan bisa diketik di sana. Udah selesai. Ini bentar ya. Tadi 3 ya, Suheng. Ya. Sebentar. Yang pertama. Ya, sudah selesai semua. Tenang. Afan Zuama. Ya. Terus ini orangnya boleh jawab berapa kali sih? Ini orang yang sama jawabnya. Kalau yang sama nggak usah, di skip aja ke yang lainnya yang setelah itu. Oh ya, ini udah menang nih. Jadi ya skip yang setelah itu di atasnya. Jadi yang paling atas itu paling ini ya. Yuliana, tadi saya ngehang. Oke. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman, ya linknya mana Linda? Yang linknya untuk buat beli bukunya? Mana tadi ketutup? Ini. Bitly order buku Lindali. Itu saya mana itu bisa di pin nggak? Itu kan harusnya bisa di set sticky message itu. Gimana ya? Oh, sebentar. Oh itu. Oke, nah, namanya saya ketikkan aja. Apanya? Alamatnya Linda. Bitly order buku Lindali. Bitly. Oh, ini sticky message tuh yang. Oh ya, di atas itu. Silakan. Yang hijau ya? Ya. Silakan posting. Gimana sih? Ya, klik di paling kanannya, 3-nya itu set sticky message, kan dia keluar. Nah, enter sticky message-nya. Ya, atau saya ketikkan deh, bit.ly ya. Order buku biasa, Lindali. Linda huruf kecil semua ya? Ya, huruf kecil semua. Linda LEE. Ya, oke. Linda bit.ly. Ya, itu ya, silakan Anda order sana. Ya, oke. Sudah jawab semua, sudah. Oke, beli bukunya. Oke, Linda, ini hari ini sangat menarik sekali ya, luar biasa banget ini. Ya, ini saya sangat bersyukur, ini banyak hari Center ini. of Finance. Center for Finance, Technology and Entrepreneurship. Itu tingkatan yang lain, kawan. Oke, ini mungkin Ferguson ya. Oke, silakan. Nah, ya teman-teman, kita tadi sudah belajar mengenai bagaimana. Tolong yang untuk yang bersyukur tadi, kita mau ulangin bersama-sama. Kita mungkin bisa yang page yang bersyukur tadi, kita mungkin sebelum ini ya. Ya sebelum kita, sudah nggak terasa sudah 1,5 jam. Ini seru sekali ini. Ya. Screen sharing ya. Ya silakan. Ya. Kita bacakan ya. Saya bacakan. Trader bersyukur. Kata yang pantang keluar dari mulut trader adalah menyesal. Waktu take profit, bersyukur sudah dapat untung daripada rugi. Waktu cut loss, bersyukur ruginya sudah dibatasi daripada rugi gede. Waktu rugi gede, bersyukur masih ada modal sisa. Waktu modal habis, bersyukur masih sehat, bisa kerja, cari modal lagi.
Waktu tidak dapat barang, bersyukur cari kesempatan di saham lain. Waktu bullish, bersyukur gampang dapat profit. Waktu bearish, bersyukur dapat harga diskon. Waktu market nggak jelas, bersyukur bisa santai, jalan-jalan, melakukan hal yang lain. Bersyukur menaikkan imun tubuh. Bersyukur menaikkan harapan. Bersyukur menyalakan api semangat. Bersyukur menebalkan mental dan jiwa. Ya, kemudian silakan baca si Linda, ini ya, yang dari Be Thankful-nya. Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Dari Oprah Winfrey. Oke, ya, silakan di answer lagi. Oke, Linda, sangat bersyukur sekali kita ini acaranya luar biasa ini, komunikasinya sangat betul, interaksinya sangat luar biasa banget. Nah ini buat para ATI, ya buat para anggota ATI yang kalau misalnya Anda mau juga sharing juga sama teman-teman Arah Hunter, silakan Anda ini ya, silakan nanti kontak saya. Oke, Linda, ada pesan-pesan buat teman-teman? Teman-teman tetap semangat di pasar model kayak apapun, pasar naik, pasar turun, ingat kita harus tetap bersyukur supaya kita bisa menikmati naik turunnya pasar. Dengan bersyukur, mendekatkan diri sama profit. Nikmati aja prosesnya. Itu aja. Teman-teman. Ini masih ada yang penasaran nih, Yuliana. Pertanyaan kedua jawabnya apa ya? Pertanyaan kedua apa ya? 144. Jadi 1, 2, 3, 5, 8, itu kan dari 8 tambah 5, 13. 13, kemudian jadi 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13, 34. 34 tambah 21, 55. Kemudian itu 89. Nah, setelah itu berapa? 144. Jadi kepanjangannya apa? CFTE, Certified Financial Technician. Tadi cepet-cepet googling. Pemenangnya siapa aja? Saya ketemu, Linda. Oke, udah. Untuk pemenang buku ini. Ya, ini keputusannya bulat ya. Terserah nanti Linda milihnya salah dan sebagainya, itu terserah Linda ininya. Ya, ya, ini berdasarkan chat yang saya baca. Yang dapat buku ini dari saya, Anggreni sama ini bacanya Jane atau Siana ya. Terus nanti Anggreni sama Siana kontak saya ya di Telegram atau di Instagram. Terus yang dapat buku ini dari Arah Hunter ada 5. Hansen, Andi, Avan Zuama, Anis sama dia. Itu dia. Ya. Oke. Menang. Aduh, ada yang menang. Kamu nggak menang, kamu Glenn nggak dibaca. Glenn dari mana? Kamu menang karena kamu pakai tiara, itu aja sudah menang itu kamu. Bagi yang menang tadi yang sebutkan sama Linda, silakan nanti hubungi, kalau dari Arah Hunter, Anda bisa hubungi nomor ini ya, sebentar ya, saya set sticky message-nya dulu. Ini sebentar. Saya hubungin ke Telegram aja ya. Ya, oke. Tolong kasih, atau ke Linda aja dulu, Telegramnya Linda aja, tolong kasih. Yang pemenangnya tersebut ya. Telegram .me_lindali99. Jadi nanti DM ke 7 orang ini, nanti saya yang akan mengirimkan. Ya. Teman-teman. Oke, ya. Thank you semuanya teman-teman. Saya Hendra Matonolim mengucapkan banyak sekali terima kasih. Happy cuan, very safe, semangat beruntung. Thank you. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.